Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Wa'lam anna an-nafsa, ketahui olehmu sesungguhnya nafsu itu fi awalil amri, takunu fi awalil amri, adalah pada awal-awal perkaranya, ammaratan, ialah ammarah. Ammarah, nafsu ammarah ini nafsu yang selalu menginginkan perkara yang melawan kepada Allah. Ini selalu ingin yang nyaman-nyaman menurut nafsu. Nang nyaman-nyaman menurut nafsu itu adalah kada sembahyang, kalau berbuat maksiat. Nah, jadi nafsu setiap manusia pertama itu adalah nafsu amarah yang muncul pada diri manusia. Yang nafsu yang muncul pertama pada diri manusia adalah nafsu amarah. Makanya kekanakan itu wajar kalau ini nakal, karena memang ini hanya bisi nafsu. Nafsu yang muncul pada dirinya itu adalah nafsu amarah. Nah, itu juga kita ketika awal-awal kita melakukan bidayah, ketika kita awal-awal melakukan thariqat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu yang muncul pada diri kita itu pertamanya adalah nafsu amarah. Nah, nang kayak apa ciri nafsu amarah itu? Ta'muru bisyarr, selalu ingin melakukan kejahatan. Nafsu amarah itu selalu ingin melakukan kejahatan, selalu menyuruh untuk melakukan kejahatan, wa tanha 'anil khair, dan mencegah daripada melakukan kebaikan. Hendak melakukan kejahatan, koler melakukan kebaikan. Itu namanya nafsu kita, nafsu amarah. Koler bana bersembahyang, koler bana beribadah. Nah, itu nafsu kita adalah nafsu amarah, sejahat-jahat nafsu, nafsu amarah. Ba'in jahadaha al-insan, jika melawan kepadanya oleh seorang manusia. Jadi jika manusia ini melawan terhadap nafsu yang hendak melakukan keburukan ini, nang koler melakukan kebaikan itu, inya dilawannya, wasobara, dan dia sabar, ala mukhalafati hawaha, dalam menolak keinginan nafsu amarah tadi, syarat lawamatan, niscaya nafsu itu jadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu nang kita ini hendak melakukan kebaikan, tapi masih melakukan kejahatan, melakukan kebaikan, ya STMJ. Ini nafsu lawamah, ngaranya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu apa namanya? Nafsu lawamah. Berarti nafsu kita masih mau masih umpat-umpatan, kadang ngaruan, melakukan kada bermanfaat. Berarti nafsu kita masih berada di tingkatan lawamah. Nah, nafsu lawamah itu mutalawwinatan, yang tidak tetap. Nafsu lawamah itu tidak tetap. Laha, maka bagi nafsu lawamah itu wajhun ilal mutmainnah, satu jalan
dia menuju nafsu mutmainnah, wa wajhun ilal ammarah, dan satu jalan dia menuju kepada nafsu ammarah. Inya kadang-kadang hendak melakukan kebaikan dan kadang-kadang juga inya hendak melakukan kejahatan. Ya, berarti nafsu orang tersebut masih berada di tingkatan nafsu lawamah. Kalau nafsu mutmainnah itu hanya menyuruh untuk melakukan kebaikan, intinya dia terbersit untuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu nafsu mutmainnah. Fahia, nah maka nafsu lawamah itu marratan kadang-kadang hakaza seperti ini, wa marratan hakaza, dan kadang-kadang seperti ini. Artinya kadang-kadang hendak melakukan kejahatan, bahannya hendak melakukan kebaikan. Itu namanya nafsu lawamah. Tapi nafsu lawamah ini tadi bila kita latih sedikit demi sedikit, maka akan menjadi nafsu mutmainnah. Bila ada bisikan hendak berbuat kejahatan, tolak. Fain rafaqa biha, jika dia bersikap lembut dengan nafsu lawamah, inya dengan nafsu lawamahnya di lembut-lembut, inya menuruti dengan cara yang rifqin, dengan cara yang lemah lembut. Wasara biha, dan dia berjalan dengan nafsu lawamahnya tadi, yaquduha bi azimmatir raghbah, yang dia tunduk kepada nafsu lawamahnya tadi bi azimmatir raghbah, dengan tali-tali keinginan, fima indallah, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, syarat mutmainnah, niscaya jadilah nafsu mutmainnah. Nah, jadi asalnya nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini kita sabar menghadapinya, kita lawan inya, maka akan menjadi nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah cara meningkatkannya adalah lembut. Kita kerjakan terus, sabar dengan pekerjaan yang baik, dengan amal yang baik, lalu kita tunduk terhadap tali-tali yang keinginan untuk menuju kepada Allah, maka jadilah nafsu itu nafsu mutmainnah. Apa ciri nafsu mutmainnah? Ta'muru bil khair, dia selalu menyuruh untuk melakukan kebaikan, selalu menyuruh melakukan kebaikan. Anak. Kemudian watastalizuhu, dan merasa nikmat, merasa nyaman dalam melakukan kebaikan. Wata'nasu bihi, dan jinak dalam melakukan kebaikan, hendak terus melakukan kebaikan. Watanha anisyar, dan dia mencegah kita untuk melakukan keburukan. Watamfiru anhu, dan lari dari keburukan. Watafirru minhu, dan melarikan keburukan daripadanya. Jadi inya kada hendak melakukan kebaikan dan bahkan inya kada hendak melakukan keburukan dan bahkan keburukan pun lari kepada orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, jadi kalau orang tersebut sudah memiliki nafsu mutmainnah, maka dapat dipastikan orang tersebut akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Kenapa? Karenanya ini nafsunya kada lagi melakukan kejahatan. Nafsunya, keinginannya hanyalah melakukan kebaikan. Wasahibun nafsil mutmainnah, wallahu a'lam.